Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Haleluya. Nah, renungan pada pagi hari ini adalah kerinduan hati yang benar. Saya mendapatkan judul ini dari seorang tokoh yang saya renungkan kehidupannya, yaitu di Perjanjian Lama. Namanya Nehemia. Di dalamnya kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Waktu itu rajanya adalah Artasasta. Jadi Nehemia itu anak dari Hakalya, di mana diceritakan dalam Nehemia 1 ayat yang pertama. Nah, leluhurnya Nehemia ini berasal dari Yerusalem, tepatnya bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengalami perbudakan dan pembuangan bangsa pada saat itu. Nah, di saat itu Babilonia berkuasa, kerajaan Persia, kekaisaran Persia. Waktu zamannya Nehemia ini, Nehemia diangkat sebagai juru minuman, di mana saya belajar di dalamnya. Kalau dari seorang pembuangan akhirnya bisa diangkat sebagai kepercayaan juru minuman raja, itu yang berarti mengatur minuman yang akan disajikan kepada raja. Dia yang meracik, dia yang mungkin mencicipi awal, kemudian diberikan kepada raja. Itu suatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kepercayaan yang kalau bisa dialami kita secara pribadi. Mungkin kita mempunyai atasan, bos. Mungkin kita adalah seorang tangan kanan dari bos kita ataupun apalah. Intinya dia memiliki jabatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, yang mau saya bagikan di sini adalah kerinduan hati yang benar. Kenapa bisa memiliki kerinduan hati yang benar dari seorang Nehemia? Awal ceritanya kalau kita buka di dalam Nehemia 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku nangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, pada saat itu posisi kedudukan Nehemia ini sangat enak, nyaman. Kalau bisa dikatakan zona nyaman. Tapi ketika mendengar kabar bahwa tanah leluhurnya Yerusalem porak-poranda, dia menjadi sedih. Nah, dia memiliki kerinduan hati yang benar. Dimulai dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga dengan kita, apabila kita memiliki suatu permasalahan dalam kehidupan ini, entah itu keluarga, finansial, sakit penyakit, ataupun apapun itu permasalahannya, kita awali dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu respon hati ketika kita memiliki kerinduan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yang saya dapatkan dari kisah Nehemia ini adalah suatu tindakan yang benar. Ketika dia menerima kabar bahwa begitu sesaknya bangsa Israel, tanah leluhurnya Yerusalem porak-poranda sedemikian rupa, ia menjadi gundah, ia menjadi muram, jadi tidak senang, tidak suka hati walaupun dia dalam keadaan sehat, tetapi wajahnya menjadi muram. Yang kedua, tindakan. Kita buka di dalam Nehemia 2 ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, keadaan pada saat itu Yerusalem benar-benar hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggal puing-puing. Ya, kalau kita lihat Yerusalem yang sekarang ini, ada sebagian temboknya, ada bangunan yang kuno, itu tidak menutup kemungkinan itu mulai dari kejadian
Esra, Nehemia, juga ada Ester, di mana Yerusalem telah dibangun kembali. Makanya sekarang kita bisa melihat peninggalan di Yerusalem saat ini. Jadi masih ada bekasnya, tidak sekedar puing-puing. Memang dicatat dalam Perjanjian Lama bahwa Yerusalem telah dihancurkan, tapi sempat dibangun kembali pada era mulai dari Esra, Nehemia, dan juga Ester. Tapi yang saya mau fokuskan di sini adalah ketika Nehemia mengambil posisi pada saat itu. Nah, dia memiliki kerinduan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kerinduan yang benar apa? Ketika kita berada di zona yang nyaman, pernahkah kita melihat visinya Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan? Mungkin jemaat di GPDI Situbondo ini mungkin kita melihat ada yang mengalami kesusahan, mungkin ekonomi atau sakit penyakit, ya mari kita dukung dalam doa. Atau sanak saudara kita, kerabat kita, relasi kita, siapapun itu. Latar belakang status sosial yang berbeda, mari kita ambil keputusan yang benar. Kita mau berdoa, bawa pergumulan ini di hadapan Tuhan. Setelah itu, kita tanyakan progresnya. Sama dengan hal ini. Ketika Nehemia ditanya oleh Raja Artasasta, kemudian berangkatlah. Kalau kita lihat perikopnya di Nehemia 2, di sini dikatakan Nehemia diutus ke Yerusalem. Di sana Raja Artasasta bukan sekedar menanyakan, tetapi membekali Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, percayalah ketika kita sudah dalam track yang benar, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Kalau di sini Tuhan membekali Nehemia, kalau di kehidupan kita, Tuhan pasti menolong setiap pergumulan hidup kita. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Lanjut poin yang ketiga. Kerinduan hati yang benar ini bukan sekedar respon hati saja, dimulai dari doa dan tindakan. Tapi ada satu yang harus kita lakukan lagi, yaitu bayar harga. Bayar harga ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Belajar dari Nehemia ini, ketika posisinya nyaman sebagai orang kepercayaan raja pada saat itu, Raja Artasasta. Nah, sebagai seorang juru minuman, dia membayar harga. Ketika kembali ke Yerusalem bangun, itu tidak sedikit ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lanjutkan pembacaan kitab Nehemia dari yang pasal pertama hingga akhir, sana dikatakan ketika membangun ada saja yang mengganggu, ada saja yang mengolok-olok, menghina, bahkan sampai mengancam hidup dari seorang Nehemia ini beserta rombongannya saat membangun kembali Yerusalem. Taruhannya nyawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin bayar harga yang kita lakukan ini bukan nyawa. Mungkin zona nyaman kita. Ketika kita memiliki posisi yang nyaman, kita sulit untuk melihat bagaimana visinya Tuhan. Mungkin orang lain yang di sekitar membutuhkan, kadang kita sulit untuk mengerti dimensinya Tuhan. Ayo kita belajar peka dengan firman Tuhan, kejadian Nehemia ini peka dengan rencananya Tuhan, sehingga kerinduan hatinya memiliki kerinduan hati yang benar. Bukan mencukupkan diri sendiri, tapi menolong orang-orang yang ada di sekitar, khususnya bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita dimulai dari diri kita, melihat kanan kiri kita, mungkin jemaat Tuhan yang ada di GPDI Situbondo ini, ayo kita support dari dukungan doa, bahkan mungkin motivasi ataupun pekerjaan, ataupun berkat. Itu semua hubungan kita dengan Tuhan yang tahu. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, itu Tuhan yang menuntun. Sama seperti Nehemia ini, Tuhan yang tuntun. Nah, berbicara bayar harga, kita buka di dalam Nehemia 5 ayat yang 14-15. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, perikopnya. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya,
aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Nah, di sini kita diingatkan ketika kita bayar harga, kita menanggalkan hal-hal yang duniawi. Itu yang menguntungkan bagi kita. Ketika kita melihat itu adalah sesuatu yang biasa saja kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan mengejar visinya Tuhan, meninggalkan keuntungan-keuntungan yang semata. Memang secara duniawi itu sangat merugikan. Tapi firman Tuhan jelas di sini dikatakan, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak apa-apa kita melakukan pekerjaan kita, tapi sekali lagi kita harus mengejar visinya Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah itu menjadi sumber berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan kita menyalurkan berkat kita buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan sekedar finansial, tapi doa, tindakan, dan bayar harga. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, bayar harga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, tanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Sama seperti Nehemia ini. Jadi kita melangkah dengan hikmat di dalam Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terberkati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ambil bagian ini, respon kerinduan hati yang benar dimulai dari doa, tindakan, dan bayar harga. Ya, sekian renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita memiliki kerinduan hati yang benar di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.